Pandemi COVID-19 mengubah kebiasaan orang-orang di dunia, termasuk Indonesia. Pertemuan tatap muka digantikan oleh pertemuan daring. Kita pun jadi perlu peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Untuk urusan makanan pun jadi lebih pilih-pilih. Cekidot dalam episode New Habit 2020 yuk, come on! Di zaman serba digital seperti sekarang, laptop menjadi salah satu alat yang wajib digunakan untuk bekerja ataupun belajar. Apalagi saat masa pandemi kayak sekarang, keharusan untuk menjaga jarak membuat kita menghabiskan lebih banyak waktu di dunia digital. Bahkan sudah berbulan-bulan nih, kita belajar dan bekerja dari rumah dengan menggunakan smartphone atau laptop. Nah, laptop paling canggih sih, pasti semua juga pengen. Tapi makin canggih laptopnya, makin mahal juga harganya kan? Siapa bilang laptop yang dirakit di Indonesia ini canggih, ringan, dan pastinya terjangkau? Smartphone rasa laptop atau laptop rasa smartphone nih? Produk gawai yang satu ini memang multifungsi. Bisa berfungsi sebagai tablet, bisa juga berfungsi sebagai laptop jika digabungkan dengan keyboard. Jadi bisa dipakai sesuai kebutuhan. Sistem operasi yang digunakan juga gabungan, yaitu sistem operasi yang biasa digunakan pada komputer dan sistem operasi pada smartphone. Jadi satu gadget berfungsi ganda, canggih dan praktis kan? Oh iya, ada juga nih perangkat yang disebut dengan nama komputer all-in-one. Seperangkat komputer kan biasanya dilengkapi dengan CPU sebagai otak, monitor, dan keyboard. Kalau komputer all-in-one ini, bagian CPU sudah dibenamkan dalam monitor. Jadi ukurannya lebih kecil dan gak makan banyak tempat. Kita intip perakitannya yuk. Beberapa komponen dasar komputer ini masih diproduksi di luar negeri. Pertama, perangkat yang baru datang harus dicek satu persatu. Kemudian kita rakit deh monitor dan keyboardnya. Setelah monitor terpasang, kita susun lagi nih komponen lainnya. Harus detail dan hati-hati ya. Untuk bagian perakitan bagian dalam komputer, para pekerja memakai gelang ini. Namanya ESD strap. ESD merupakan singkatan dari Electrostatic Discharge atau perpindahan elektrostatik. Teman-teman pernah nggak merasakan bagian siku teman-teman kesetrum? Atau merasa seperti ada tegangan listrik ringan saat menyentuh atau bergesekan dengan sesuatu? Itulah yang dinamakan elektrostatik. Setelah dirakit, sekarang ke bagian pemrograman yuk. Selain pemrograman untuk aplikasi dasar komputer yang disebut BIOS, ada juga nih pemrograman dasar lainnya. Kalau semua program sudah terpasang, tinggal masuk ke tahap pengujian alias quality control. Beres deh, tinggal kita packing yang rapi dan siap didistribusikan. Teman-teman, pandemi virus membuat kita lebih peduli terhadap kesehatan dan kebersihan. Gak cuma rajin cuci tangan, kita juga jadi lebih memperhatikan kualitas udara untuk kesehatan saluran pernapasan. Apalagi setelah Badan Kesehatan Dunia WHO memperingatkan kalau virus ini berpotensi menyebar melalui udara. Wah, harus lebih hati-hati lagi nih. Makanya biar kualitas udara di rumah makin bersih dan sehat, sekarang banyak nih yang menggunakan air purifier atau alat pembersih udara. Air purifier yang satu ini efektif menghilangkan asap, bau, serta menghambat pertumbuhan bakteri. Wih. Alat pembersih udara ini beda ya sama alat penyejuk ruangan seperti AC atau kipas angin. Cara kerjanya simple kok. Alat pembersih udara ini punya kipas yang bertugas menghisap udara kotor dan menyaringnya menggunakan filter. Lalu udara yang dikeluarkan jadi lebih bersih deh. Nah, banyaknya lapisan dan teknologi filter inilah yang membedakan setiap fitur dari alat pembersih udara yang ada. Alat pembersih udara yang satu ini punya 4 lapisan filter nih. Pertama, ada pre-filter yang bisa dibersihkan dengan air hangat, sama kayak yang ada di penyejuk udara pada umumnya.
Filter selanjutnya ada HEPA filter standar medis. Bertugas menangkal bakteri dan juga partikel PM2,5 yang tidak kasat mata, seperti debu dan zat alergen. HEPA filter ini punya masa pakai sekitar 6 bulan sampai 1 tahun tergantung pemakaian. Dan harus diganti dengan yang baru kalau sudah terlihat kotor ya. Lalu ada oksigen reaktor yang menyatu dengan tempat peletakan HEPA filternya. Terakhir di bagian paling belakang dan cuma ada di alat pembersih udara yang satu ini, yaitu teknologi filter NCCO. NCCO akan menyerap dan menguraikan semua polutan dan partikel berbahaya dengan sendirinya menjadi udara bersih. NCCO juga efektif menghilangkan polutan udara seperti asap dan bau, serta menghambat perkembangan bakteri seperti pada pengujian ini nih. Filter ini juga punya masa pakai yang lumayan panjang, cukup diganti setiap 5 tahun sekali. Selain lebih awet dan eco-friendly, penggunaan filter ini juga lebih hemat pemakaian listrik pastinya. Alat pembersih ini juga sudah dilengkapi teknologi pengendali jarak jauh. Bukan pakai remote biasa ya, tapi pakai aplikasi loh. Yap, dengan koneksi internet, kita bisa menyalakan dan mematikannya lewat gawai. Bisa juga mengatur kecepatan kipas sampai mengatur timer atau pengaturan waktu kapan alat pembersih udara ini menyala atau dimatikan secara otomatis. Wah, benar-benar canggih kan? Untuk membuktikan kalau alat pembersih udara ini bekerja dengan baik, kita coba ukur pakai alat multifunction air detector ini deh. Saat Aurel sedang bermain boneka dan merapikan tempat tidur seperti ini, alat ukur kualitas udara menampilkan warna merah dengan nilai PM2,5. Ini menandakan berbagai partikel seperti debu dan partikel lain yang tidak kasat mata pastinya sedang bertebaran di udara tuh. Nah, ketika alat pembersih udaranya dinyalakan dan tada! Secara perlahan alat pengukur kualitas udaranya berubah dari merah ke hijau tuh dengan nilai angka PM2,5 yang terus turun. Unyil mau kasih tips nih, biar efektif. Perhatikan perhitungan luas ruangan dengan spesifikasi alat pembersih udaranya sendiri. Untuk model yang menetap seperti ini, dari yang kecil bisa menjangkau area mulai dari 20 meter persegi, sampai yang paling besar bisa menjangkau area seluas 150 meter persegi. Karena ukurannya yang beragam, penempatannya juga bisa disesuaikan deh. Untuk yang kecil, cocok nih buat ditaruh di kamar tidur kayak gini. Ada fitur ekonya juga loh, yang bikin suara dari alatnya nggak berisik sama sekali. Alat pembersih udara kayak gini memang cocok ditempatkan dalam ruangan dengan aktivitas yang padat. Walaupun sampai saat ini masih belum ada pengujian yang bisa memastikan virus corona bisa dicegah penyebarannya dengan alat pembersih udara seperti ini. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kita mulai memperhatikan kualitas udara yang lebih baik dan juga lebih sehat pastinya. Unyil ingatkan lagi ya, dengan adanya air purifier bukan berarti kita benar-benar terbebas dari ancaman virus dan mengabaikan protokol kesehatan yang berlaku. Tetap patuhi aturan protokol kesehatan seperti memakai masker, selalu menjaga jarak, sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Juga bersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan disinfektan. Halo Prof. Wah, ini alat apa lagi nih Prof? Kulkas baru ya, Prof? Loh, bukan. Ini alat pembersih udara X1000 yang terbaru buatan Profesor. Alat ini bisa mendeteksi polusi udara-udara kotor secara otomatis dan menyaringnya jadi bersih. Ih, kalau gitu canggih dong Prof. Bisa bikin udara lebih sehat dong nih. Wah. Nah, kebetulan kita cobain bareng aja alatnya. Ini dia. Hup. Loh, kok kenapa nyamperin Oga nih, Prof? Sebentar. Hah? Waduh, tahu gak? Disedot tuh. Wah, Gah. ya elah. Oga kan cuma belum mandi aja dari pagi. Tolong. Kita kemon.
Sudah 4 bulan ini kita nggak bisa merasakan belajar dengan metode tatap muka di sekolah nih. Ya meskipun kangen dengan suasana sekolah kayak gini, kita harus sabar ya sampai pandemi COVID-19 ini berkurang, bahkan berakhir. Untuk sekolah di zona hijau, yaitu daerah tanpa adanya penderita COVID-19, sudah diizinkan tuh untuk belajar langsung di sekolah. Tapi secara bertahap ya, diawali dengan masa transisi selama 2 bulan. Meski sekolah di zona hijau sudah diperbolehkan untuk belajar secara tatap muka, teman-teman harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Sebelum berangkat ke sekolah, pastikan teman-teman sudah mempersiapkan peralatan pelindung diri. Mulai dari masker yang akan dipakai, serta masker cadangan, tisu kering dan tisu basah antibakteri, serta cairan pembersih tangan. Jangan lupa pakai jaket juga ya untuk perjalanan ke sekolah. Kalau mau berangkat ke sekolah, kita harus betul-betul dalam kondisi sehat ya. Kalau nggak enak badan atau suhu tubuh tinggi, mending belajar di rumah saja deh. Sampai di sekolah, jangan langsung masuk ke kelas ya. Jaket yang dipakai selama perjalanan, simpan dulu ke dalam kantong khusus. Lalu ganti juga masker yang dipakai saat di perjalanan dengan masker baru. Sesuai dengan protokol kesehatan, sebelum memasuki area sekolah, siswa harus diperiksa dulu suhu tubuhnya. Kalau tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius, lanjut disemprot disinfektan nih. Tetap jaga jarak dan hindari sentuhan fisik. Lanjut, kita cuci-cuci tangan dulu ya. Sesuai standar yang disarankan, minimal 20 detik. Oke, sudah siap nih untuk belajar di sekolah. Belajar di masa pandemi tentu beda ya dengan bersekolah seperti biasa. Kita nggak boleh duduk berdekatan dengan siswa lain, harus jaga jarak. Sesuai aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah yang sudah menerapkan metode tatap muka hanya boleh menampung maksimal 18 siswa dalam satu kelas. Jarak antar siswa juga harus diatur, minimal 1,5 meter. Jadi, siswa yang masuk sekolah akan bergantian nih nantinya. Nah, kalau semua protokol kesehatan sudah dipatuhi, insya Allah deh kita bakal aman dari penyakit. Satu lagi nih yang gak kalah penting. Alat tulis dan buku hanya boleh dipakai pribadi ya. Bukannya gak boleh pinjem-pinjeman, tapi demi keamanan kita bersama. Namanya belajar, pasti kita butuh tenaga dong ya. Jangan jajan sembarangan ya. Bawa bekal aja dari rumah, biar terjamin kebersihan makanan dan peralatan makan yang kita gunakan. Ingat ya, hanya sekolah di zona hijau saja yang boleh belajar dengan metode tatap muka. Untuk sekolah di zona kuning dan merah, kita masih harus bersabar nih. Makanya kita harus patuh pada semua protokol kesehatan, biar kita bisa bersekolah lagi seperti biasa. Teman-teman, karena virus corona bisa menempel di permukaan benda, selama pandemi belum berakhir, kita disarankan untuk membawa bekal sendiri jika harus beraktivitas di luar rumah. Karena makanan yang sehat dan aman dari kontaminasi virus dan bakteri juga penting untuk mencegah penularan penyakit COVID-19. Nah, buat yang gak sempat membuat bekal sendiri, sekarang sudah ada nih Ready Meals. Paket makanan lengkap siap santap yang lezat dan mengenyangkan. Sudah berisi nasi beserta pilihan lauk pauk siap saji. Tinggal dipanaskan pakai microwave dan tada! Siap untuk dimakan deh. Yummy! Paket makanan lengkap ini diproduksi di pabrik yang sudah mengikuti sistem jaminan mutu yang bebas dari bahan berbahaya. Jadi dijamin steril dan aman deh. Yuk ikut Unyil ke pabriknya di kota Tangerang, Banten. Come on! Wih, bahan-bahannya sudah pada siap nih. Yang mau dibikin kali ini ada menu nasi goreng loh. Come on, kita langsung mulai saja yuk masak-masaknya. Dalam sekali masak, sebanyak 5 kg nasi bisa digoreng untuk sekitar 30-an porsi. Untuk membuat masakan siap saji, ternyata tidak ada yang beda loh dari proses pemasakannya.
Tetapi Ginis menggunakan bahan berkualitas dan juga pastinya dimasak sampai matang. Yeay, nasi gorengnya sudah jadi nih. Sekarang tinggal dikemas deh. Dalam keadaan masih hangat, nasi goreng dicetak dan dibungkus dengan kertas khusus yang dilengkapi lapisan pelindung. Supaya nasi nggak saling lengket, juga tidak tembus air dan minyak. Jadi nasi goreng bakal tetap terasa lezat dan tahan lama sampai siap disajikan. Nah, nggak cuma nasi saja. Paket makanan siap saji juga dilengkapi sama lauk pauk seperti ini. Yap, ada sayur sama dagingnya loh, yummy! Semua lauk pauk ini juga sudah dikemas vakum dalam keadaan matang. Kotak kemasan yang dipakai ini juga sudah aman untuk digunakan dalam microwave. Terakhir nih, ready meal-nya tinggal dibungkus lagi sama plastik supaya lebih aman. Ini sekalian menjadi penanda kalau lapisan plastik di luar masih bagus. Artinya produk masih fresh kan? Karena proses produksi di pabrik ini sudah mengikuti sistem jaminan mutu yang bebas dari bahan berbahaya alias HACCP, seluruh produk yang sudah dikemas harus melewati metal detektor. Biar nggak ada material berbahaya, terutama logam yang ikut terbawa. Sip deh, tinggal simpan nih ke dalam lemari pembeku raksasa yang suhunya diatur di bawah minus 20 derajat Celcius. Come on, Unyil kasih lihat nih cara penyajian ready meal-nya. Gampang kok, setelah kemasan dibuka, untuk lauk pauk dipotong sedikit bagian atasnya supaya ada sirkulasi udara. Bersama kotak kemasannya, masukkan ke dalam microwave dan atur waktunya selama 5 menit. Dan tada, nasi goreng siap sajinya sudah siap disantap deh. Gak cuma nasi goreng, makanan siap saji yang diproduksi di sini ada banyak loh. Utamanya adalah menu-menu masakan otentik dari seluruh Nusantara. Kayak ayam bakar taliwang dari kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ini. Wih, bikin ngiler kan? Nah, semua sajian ini gak sekedar praktis saja loh, tapi bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi seimbang kita pastinya. Mantap! Nah, buat teman-teman yang punya waktu lebih untuk membuat bekal sendiri, bisa nih mencoba membuat bento, makanan bekal khas Jepang. Bento ala negeri Sakura ini dikenal dengan pengaturan jenis lauk pauknya dan susunan warna yang memanjakan mata dan mengundang selera. Di Jepang sendiri, tradisi membawa bekal ini sudah dimulai sejak tahun 1185 loh. Saking membudidayanya, saat ini kita bisa dengan mudah menemukan bento dijual di stasiun kereta di Jepang. Uniknya lagi, agar tetap hangat saat disantap, kotak bento dilengkapi dengan penghangat yang praktis loh. Hanya tinggal menarik talinya saja. Oh lala, uap hangat langsung keluar deh dari kotak bento. Tapi nih, bento buatan rumah tetap menjadi favorit. Karena di Jepang, keahlian dalam membuat dan menyiapkan bento menjadi kebanggaan tersendiri. Kita belajar membuat bento ala Jepang yuk. Ada teriyaki bento dan sukiyaki bento. Let's go, kita buat aneka lauk pauknya. Salah satu lauk andalan bento yang selalu ada adalah telur dadarnya yang dikenal dengan nama tamagoyaki. Masak dalam penggorengan berbentuk segi empat dengan ciri khas menggulung saat dimasaknya. Alright, untuk menu selanjutnya adalah chicken teriyaki. Goreng ayam yang sebelumnya telah dibumbui dengan garam dan juga merica. Lalu panggang ayamnya beserta sayuran pelengkap. Panggang hingga matang sempurna. Lalu siram dengan saus khas Jepang deh. Masih ada lagi nih, beef sukiyaki yang menjadi salah satu menu andalannya. Tumis daging sapi beserta sayuran pelengkapnya. Lalu beri bumbu soyu halal dan juga gula pasir.
Menu pada masakan Jepang memang terbilang agak manis karena penggunaan soyu yang hampir pada setiap masakannya. Soyu sendiri terbuat dari hasil fermentasi kacang kedelai, tepung, dan juga garam. Terakhir, belum lengkap tanpa pencuci mulutnya. Daigaku imo atau ubi jalar karamel menjadi menu favoritnya. Masak potongan ubi dengan gula cair hingga berubah menjadi karamel. Walah, ubi karamel siap disajikan deh dengan taburan biji wijen. Yummy! Nah, saatnya menata bento ke dalam box. Tidak hanya sekedar nasi bekal, di Jepang bento juga merupakan seni menata makanan. Tidak hanya sekedar menarik, prinsip dasar membuat bento adalah menu yang seimbang, yaitu pemenuhan gizi dalam makanan. Wah, kalau bekalnya gini sih, Unyil bakal semangat nih bawa bekal kemana-mana. Kebersihannya terjamin, gizinya seimbang, rasanya lezat, dan tampilannya juga cantik. Mantap! Asik! Semua masakan Melanie udah jadi semua. Sekarang tinggal beres-beres deh. Terus tinggal nunggu Unyil datang buat ikut cicipin. Wih, ada makanan tuh. Daripada dianggurin, mending bulcikat aja ah. Melanie, makanannya mana nih? Unyil kan penasaran sama masakannya Melan. Ini masakannya, Nyil. Wah, kok masakan Melanie jadi sisa gini sih? Nah lo, kayaknya ada yang gak beres deh Mel. Tuh, lihat di jendela situ. Kok ada yang aneh ya? Aduh, seret juga ya abis makan. Nih, mau minum gak, Bul? Wah, boleh Nyil. Loh, kok Unyil tahu sih Bul ada di sini? Nah, ketahuan ya kamu, Bul, yang ambilin masakan Melanie di meja tadi. Hai teman-teman, sekarang waktunya pengumuman pemenang kuis Si Unyil di Instagram @siunyiltrans7 beberapa waktu lalu. Ini dia 5 video pemenang yang berhasil mendapatkan hadiah senilai Rp1 juta. Yang belum terpilih, jangan sedih dulu ya. Unyil punya hadiah hiburan senilai Rp200.000 buat teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Aku percaya suatu saat nanti kita bisa belajar di sekolah. Si Unyil, yuk kita kemon. Teman-teman, Unyil paham banget. Rasanya pasti sulit untuk mengubah kebiasaan. Ya, tapi mau nggak mau deh. Saat pandemi gini, kita memang harus beradaptasi agar bisa beraktivitas dan tetap aman dari infeksi virus. Unyil pamit dulu ya. Dadah!